Ini banyak sambutan nih, jadi saya singkat saja. Yang terhormat, ini agak panjang juga, banyak asisten Bupati Belu, karena sekarang persiapan pilkada, jadi Pak Bupatinya mungkin ex officio ya, PLT. Bapak Andre Lau, Sekretaris Regional Rewa Okusi atau yang mewakili, Kepala Kantor Bea Cukai NTT Bali, NTT, NTB, Pak Fajar, Komisaris Otoritas Bea Cukai Timor Leste, dan juga di sini terlalu banyak Dirjen Perindustrian yang baru datang dari Dili, dan Ibu Dirjen juga datang dari Dili, nggak tahu dari Dili atau dari Okusi, saya lupa karena beliau rumahnya di Okusi. Direktur Kerjasama Internasional Ibu Anita Iskandar, Kepala Kantor Pengawasan Bea Cukai Tambua dari Pak Bambang ya, Atase Perdagangan Timor Leste saya belum lihat juga, Pak Apollo. Saya bilang kemarin di Jakarta, Bapak ini sering ke bulan ini makanya jadi cocok jadi Atase Perdagangan. Dan juga ada dari Konsulat Timor Leste di Atambua, Bonapasius, sama-sama konjen kami yang di Okusi juga Bonapasius. Ketua Kadin Atambua dan Chamber of Commerce Timor Leste atau yang mewakili, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia di Timor Leste, habisnya ada Pak Marli sini atau yang mewakili Bapak Marli. Ada Dandim juga di sini, ada Kapolres, dan banyak lagi mungkin nggak saya sebutin satu-satu ya. Teman-teman semuanya para pengusaha, Bapak Ibu dari Mandiri Jakarta, Mandiri Timor Leste, ada Atase Migrasi kami dari Dili, dan semua Bapak Ibu yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salve, dadar diak bahi tahotu. Pertama saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada teman-teman dari Dijen Bea Cukai selaku penyelenggara Trade Expo Internasional di Atambua yang telah bekerja keras untuk menyiapkan acara trade hari ini. Saya juga menyampaikan apresiasi kepada rekan-rekan otoritas di PLBN Mutahin dan Batu Gede yang selama ini punya sinergi yang sangat baik. Ya, terima kasih semuanya, untuk Ibu juga, dan yang sangat penting untuk rekan-rekan pengusaha Indonesia yang Timor Leste yang hadir sebagai eksibitor, seller, buyer maupun hanya sebagai pengunjung. Dan saya senang karena tahun ini jauh lebih besar dari tahun lalu, dari 30 sekarang lebih dari 50, hampir 2 kali lipat. Jadi tepuk tangan untuk teman-teman panitia. Saya tadi berpikir untuk tahun depan kita bikin lebih besar lagi, tidak hanya untuk trade tapi juga budaya, maraton. Jadi kita undang artis yang kita bikin grande ya di perbatasan ini, jadi kita semua bisa menikmati bersama. Dan mungkin nanti Dijen Bea Cukai bisa sebagai pelaku utamanya ya, nanti ngundang semua pihak dari pariwisata, dari kami KBRI bantu tentunya, dari pengusaha. Jadi kita bikin semua komprehensif ya, yang besar. Jadi tidak hanya trade tapi juga ada budaya, ada olahraga, semua kita padukan jadi satu yang lebih besar. Saya kira untuk tahun depan kita bisa lakukan lebih sinergi lagi. Dan kita akan mengundang lagi teman-teman dari Timor Leste, artis-artis Timor Leste, dan kemarin juga ada beberapa yang bertambah juga tahun ini dari teman-teman dari pengusaha Timor Leste. Bapak Ibu sekalian, kegiatan Expo ini sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia Timor Leste. Pertama mengenai perjanjian Traditional Border Crossing dan Regulated Market 2023. Setelah itu 20 tahun kemudian, tahun 2023 kita ada juga kesepakatan Pre-Economic Zone yang ditandatangani awal tahun 2003 dan kesepakatan kerjasama bea cukai kedua negara. Nah ini memang belum terlaksana semua dan ada perlu evaluasi lagi. Misalnya traditional cross border and regulated market, mungkin kita perlu evaluasi mana-mana yang bisa kita
perbaiki lagi. Nanti sambil berjalan, tolong teman-teman bisa sama-sama mendiskusikan apa-apa yang bisa kita lakukan ke depan. Meskipun perjanjian yang tadi saya sampaikan masih dalam proses saya pikir kita tetap bergerak maju untuk merealisasikan komitmen kerjasama bidang ekonomi dan investasi. Nah, bulan Oktober 2024 sendiri kami bersama dengan lebih dari 80 anggota bisnis dari Timor Leste menghadiri Trade Expo Indonesia di BSD. Dan kegiatan ini mirip seperti hari ini. Ada pameran, ada bisnis forum, ada bisnis matching dan kesepakatan antara pelaku usaha. Pada saat itu juga ada kesepakatan kedutaan besar Timor Leste dengan Kadin Indonesia untuk training ekspor. Jadi ini sesuatu yang kita create lagi setiap saat. Saya gembira bahwa Trade Expo hari ini juga ada penandatanganan kesepakatan dagang antara pelaku usaha Indonesia dan Timor Leste, ada pelepasan ekspor perdana juga, dan saya pikir ini banyak hal yang bisa nanti kita lakukan ke depannya. Dan kalau kita lihat bahwa hubungan dagang Indonesia dan Timor Leste selalu meningkat. Catatan kami tahun lalu bulan Agustus sama Agustus tahun 2024 ada kenaikan 9% dibandingin total yang dilakukan 2023. Artinya peningkatan terus dilakukan. Jadi saya berharap perdagangan akhir tahun ini menunjukkan pergerakan yang meningkat. Dan kalau lihat misalnya untuk Timor Leste ke Indonesia juga, misalnya kopi atau barang-barang pertanian dan juga sarang semut aja bisa jadi ekspor ke Indonesia. Saya pikir ini banyak peluang-peluang dan mohon bantuan semua pihak untuk sama-sama kita dorong supaya terus meningkat perdagangan Indonesia dan Timor Leste khususnya di daerah perbatasan. Dan saya juga gembira beberapa pengusaha Timor Leste yang hadir untuk pameran produk ini. Kita dorong semua pengusaha Timor Leste untuk juga aktif. Dan saya percaya bahwa perdagangan sukses adalah perdagangan dua arah saling melengkapi. Saya tidak mau hanya sisi Indonesia ke Timor Leste, tapi sisi Timor Leste juga kita dorong. Makanya kita minta itu sekolah ekspor itu. Dan mulai kita melakukan pelatihan capacity building. Misalnya bagaimana packaging, dan untuk pertanian. Sekarang beras saja sudah bisa diproduksi di beberapa distrik dengan kerjasama dengan Petro Gresik dari Surabaya. Di beberapa distrik sudah panen. Jadi yang seperti ini yang kita galakkan. Kami juga akan bantu pengembangan aquaculture di beberapa distrik. Seperti yang tadi disampaikan sambutan dari Bapak Dirjen yang dibacakan bahwa memang situasi politik ekonomi dunia ini masih dalam tidak menentu. Kalau kita lihat dari hasil pemilu kemarin, pemilihan Presiden Amerika sudah terpilih. Nah, perang dagang Cina Amerika ini mungkin akan lebih intens. Dan saya pikir kita yang di batas ini jalan aja, jangan terganggu dengan perang dagang di sana. Jadi mereka perang dagang, kita sini interaksinya kita tingkatkan saja. Jadi ini diuntungkan juga dengan sampai sambutan dari Pak Dirjen tadi bahwa UMKM yang kita gerakkan. Saya kira kekuatan backbone satu negara itu di UMKM karena akan menyerap banyak lapangan kerja. Inilah kekuatan yang besar bagi kita. Jadi supaya di daerah NTT dan daerah perbatasan ini UMKM-nya maju. Bagaimana caranya? Dengan adanya Trade Expo ini mungkin timbul ide-ide baru. Oh, ini ternyata bisa jadi bisnis, ini jadi bisnis. Dan bagaimana caranya kita lakukan interaksi yang intens juga. Jadi tentunya Kadin Timor Leste, ZTL, dan Kadin Indonesia tetap berinteraksi, ya. Khususnya untuk di daerah perbatasan ini kita saling mengisi lah, ya. Tadi ya disampaikan, jadi kita tidak bisa memilih tetangga. Kalau milih teman bisa, ini saya nggak cocok sama ini, cocok. Kalau tetangga udah memang itu, sama-sama lah kita maju. Kalau bahasa politiknya no one left behind, jadi nggak ada yang tertinggal, sama-sama maju. Ya, saya kira itu dari saya. Biarlah kerjasama erat ini dan saling mengisi untuk menciptakan kemajuan dan kemakmuran bersama. Obrigado Barat, terima kasih.
Sukses selalu dan tepuk tangan untuk panitia.